Halo Gebuters, selamat datang kembali di channel RN Movie. Bagaimana kabar kalian semua? Kumaha damang, piye kabare, apa kareba, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran dalam segala aktivitas kalian. Kali ini Rana akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Peppermint yang dirilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang harus kehilangan anak dan suaminya secara tragis. Dan karena hal itu, ia pun akan menuntut balas kepada para pelaku dengan caranya sendiri. Bagaimanakah alur cerita selengkapnya? Baik tanpa banyak ngangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo. Mari kita lalajo. Silent. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita bernama Riley yang sedang bertarung di dalam sebuah mobil untuk membunuh target incarannya yang merupakan seorang anggota kartel. Di sini Riley pun berhasil menghabisi target incarannya. Namun akibat pertarungan tersebut, Riley mendapatkan luka sayatan di bagian pahanya. Setelah berhasil menghabisi targetnya, Riley pun terlihat mendatangi sebuah lingkungan kumuh yang mana ternyata tempat tersebut merupakan tempat persembunyiannya. Lalu kemudian Riley pun memasuki sebuah mobil van hitam yang terparkir di sana untuk mengobati lukanya. Setelah mengobati lukanya, Riley mengambil sebuah kotak kue kesukaan mendiang putrinya. Seketika ia pun teringat sebuah kisah yang terjadi pada 5 tahun yang lalu. Terlihat Riley yang baru saja menjemput putrinya yang bernama Charlie. Namun tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Peg bersama dengan putrinya yang merupakan teman Charlie. Di sini Peg tidak terima karena tempat parkir mobilnya ditempati oleh mobil Riley. Namun Riley sama sekali tidak memperdulikannya dan membuat Peg pun pergi meninggalkan Riley. Come on, Penelope. Setelah itu Riley pun mengajak putrinya segera pergi dari sana untuk menemui ayahnya karena Riley sudah terlambat berangkat ke kantor tempat ia bekerja. Di sisi lain kita diperkenalkan dengan suami Riley yang bernama Chris yang sedang berada di bengkel tempatnya bekerja. Tak lama kemudian Riley dan putrinya pun datang. Di sini Riley menitipkan Charlie dan meminta suaminya itu untuk menyiapkan pesta ulang tahun untuk Charlie anaknya yang kebetulan hari itu sedang berulang tahun. Sesampainya di kantor, Riley pun mendapatkan jam tambahan bekerja dari atasannya. Sementara itu di bengkel, Chris terlihat didatangi oleh seorang temannya yang bernama Mikey yang mengajaknya untuk merampok rumah seorang bos kartel. Chris yang masih ragu pun akan mempertimbangkan penawaran tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Riley baru saja pulang dari kantornya. Lalu Riley dikagetkan dengan tidak adanya seorang pun yang datang ke acara pesta ulang tahun anaknya. Dan ternyata semua ini adalah ulah dari Peg yang sengaja membuat acara yang lebih meriah dan menarik agar teman-teman putrinya tidak datang ke rumah Riley. Tak ingin melihat putrinya bersedih, Riley dan Chris pun mengajak sang anak untuk makan pizza dan pergi bermain ke karnaval Natal. We're gonna go out for pizza. We're gonna go to the Christmas carnival. Oh, yes, the Christmas carnival. Mendengar hal tersebut, sang putri pun terlihat sangat senang dan meminta untuk dibelikan es krim. Ice cream? Oh, ice cream. Yes. Namun sebelum pergi, Chris memberikan sebuah pesan suara kepada Mikey yang mengatakan bahwa ia tidak akan ikut dalam aksi perampokan yang ditawarkan Mikey. Setelah itu, Chris bersama anak dan istrinya pun berangkat ke karnaval Natal. Namun ternyata mereka telah diawasi oleh seorang pria bernama Cortez sedari tadi. Di tempat lain terlihat Mikey tertangkap oleh bos kartel narkoba yang bernama Diego Garcia. Hingga kemudian Garcia pun menghabisi Mikey secara tragis. Di sisi lain, Chris, Riley, dan putrinya pun terlihat sedang bersenang-senang di acara karnaval Natal. Mereka pun membeli es krim peppermint kesukaan Carly. Peppermint, double scoop. Peppermint double scoop. Here you go. Goodness, look at that. Can
Can I try that? Namun di balik itu anak buah Garcia terlihat sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Lalu ketika Chris dan Charlie hendak ke mobil, tiba-tiba Riley yang baru saja mengambil tisu untuk Chris dan Charlie pun harus menyaksikan anak dan suaminya tewas di hadapannya. Yang bersama dengan itu ia pun ikut tertembak oleh anak buah Garcia. Beruntung kepolisian dan petugas medis segera datang untuk membawa Riley ke rumah sakit karena ia mendapat luka tembak di bagian kepala yang menyebabkan ia mengalami koma. Di sana terlihat pula seorang detektif yang melihat korban penembakan. Singkat cerita, terlihat Riley baru saja sadar dari masa kritisnya. Setelah itu seorang detektif yang mendatangi TKP saat setelah penembakan itu pun mendatangi Riley dan diketahui detektif tersebut bernama Stan Carmichael. Ia pun kemudian memberikan sebuah informasi bahwa Chris berniat merampok seorang bos kartel bernama Diego Garcia. Namun Chris membatalkan untuk ikut. Akan tetapi pesan suara Chris kepada Mikey diketahui oleh Garcia sehingga Chris pun ikut dihabisi oleh Garcia. Lalu kemudian Stan memberikan sebuah foto yang ia temukan di TKP. Dan saat Stan akan pergi, Riley mengatakan bahwa ia mengingat para pelaku penembakan itu. I saw them. Setelah keadaan Riley membaik, ia pun didatangkan ke kantor polisi untuk meyakinkan tentang siapa saja pelaku penembakan itu. Number 5. Number 3. 4. Beberapa waktu kemudian terlihat detektif Stan yang sedang duduk sendirian. Ia pun dihampiri oleh rekannya yang bernama detektif Moses. Dan di sini detektif Moses menunjukkan sebuah lencana kepolisian kepada Stan. Lalu detektif Moses pun mengatakan kepada detektif Stan agar berhati-hati dalam menyelidiki kasus ini. Don't be stupid. You'll only get dead and it won't change anything. Di sisi lain, Riley yang sedang berada di rumahnya, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang pria yang masuk ke dalam rumahnya dan menawarkan sejumlah uang kepada Riley untuk memulai kehidupan yang baru. Yang mana ternyata orang tersebut merupakan seorang pengacara suruhan Garcia. Lantas Riley pun menolak mentah-mentah penawaran tersebut. Lalu ketika sang pengacara akan pergi, ia tak sengaja melihat obat penenang yang berada di rumah Riley. Singkat cerita, persidangan pun dilangsungkan. Di sana, pengacara yang telah dibayar oleh Garcia mencecar habis-habisan kepada Riley. Hingga akhirnya, sang hakim yang juga ternyata telah disogok oleh Garcia pun membebaskan ketiga anak buah Garcia dari segala tuntutan. Dan hal ini membuat Riley pun mengamuk atas keputusan tersebut. Riley pun kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dan akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Saat di dalam ambulans, Riley memukul Stan dengan tabung oksigen kemudian kabur dari sana. Kembali ke masa kini, terlihat detektif Stan dan Moses mendatangi sebuah TKP pembunuhan yang berlokasi di tempat karnaval. Yang mana mayat korban pembunuhan tersebut digantung di atas kincir angin. Dan ternyata 3 orang tersebut merupakan tersangka pembunuhan Chris 5 tahun yang lalu. Di lain tempat di kantor FBI terlihat seorang agen yang bernama Lisa dihampiri oleh seorang agen yang bernama Lee. Lee mengatakan bahwa telah terjadi pencurian senjata yang pelakunya merupakan seorang wanita dan sebagian wajah pelakunya terdeteksi adalah Riley North. Setelah itu Lisa pun kemudian pergi. Kembali ke Stan, terlihat ia dihubungi oleh FBI untuk datang ke kantor FBI. Feds. Di sisi lain, Riley yang telah selesai mengobati lukanya, ia pun mempersiapkan persenjataannya untuk memulai kembali aksinya. Dan di waktu yang bersamaan, detektif Stan dan Moses telah berada di kantor FBI untuk membahas kasus yang telah terjadi akhir-akhir ini yang diduga pelakunya adalah Riley North. Riley sendiri saat ini tengah berada di rumah seorang hakim yang membebaskan para pelaku pembunuhan keluarganya.
Ia pun mengikat sang hakim dengan tali peledak dan menancapkan paku di kedua tangan sang hakim. Setelah itu, Riley pun pergi meninggalkan sang hakim dan ketika ia berada di dalam bis, ia pun meledakkan bom tersebut. Kembali ke markas FBI, di sini Stan mendapat sebuah kabar bahwa baru saja ada seorang hakim yang tewas akibat bom dan ternyata bukan hanya si hakim saja, melainkan seorang pengacara yang dulu disogok oleh Garcia sekarang telah tewas. Dan detektif Stan yakin bahwa ini semua adalah ulah Riley. Di tempat lain terlihat Garcia yang mendapatkan kabar dari anak buahnya bahwa dalam kurun waktu beberapa minggu ini telah banyak sekali anggotanya yang tewas. Mereka pun menyadari bahwa semua itu adalah ulah Riley. Garcia pun meminta anak buahnya untuk menyebarkan informasi kalau ada yang dapat menghabisi Riley maka ia akan memberikan imbalan yang besar. Kemudian Garcia didatangi oleh partner bisnis haramnya yang mengatakan kepadanya bahwa beberapa barang haramnya yang akan dikirim telah ludes entah kemana. Sebelum pergi, sang partner pun memberikan peringatan kepada Garcia. Kembali ke Riley, terlihat ia memberikan sebuah mainan kepada seorang anak yang memiliki ayah seorang pemabuk. Saat di supermarket, sang ayah akan membeli sebuah minuman namun tiba-tiba Riley pun datang dan memberi peringatan kepadanya. This is one of those life-altering moments. Grow up and be the father he deserves. You understand me? Setelah itu, Riley pun terlihat mengawasi seorang pria bernama Marvin. Riley pun menyamar menjadi seorang pemulung untuk mendekatinya. Saat sudah berada di depan pintu masuk, Riley pun menghabisi 2 orang penjaga di sana. Kemudian ketika di dalam, Riley pun mengawasi orang-orang yang berada di sana, namun sialnya ia ketahuan. Lalu kemudian terjadilah baku tembak. Riley pun dapat menghabisi mereka semua dan hanya menyisakan Marvin seorang untuk mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Setelah itu Marvin pun melaporkan kejadian tersebut kepada Garcia, bahwa Riley telah membuat kekacauan dan membakar semua uang Garcia. Lalu Garcia pun meminta Cortez untuk memperkuat keamanan sebelum Riley datang untuk membunuh mereka. Sementara itu di media telah banyak yang menyiarkan mengenai kasus pembunuhan yang telah dilakukan oleh Riley. Banyak orang yang menduga bahwa apa yang telah dilakukan oleh Riley itu bermotif balas dendam atas kematian suami dan putrinya. Kembali ke Garcia, ia memiliki firasat bahwa Riley selanjutnya pasti mengincar gudang penyimpanan. Lalu kemudian Garcia pun meminta anak buahnya untuk membuat sebuah jebakan di gudang penyimpanan karena Garcia sangat ingin Riley segera tewas. Di tempat lain, Lisa, detektif Stan, dan 1 orang ahli sistem mencoba untuk melacak keberadaan Riley. Di sini Lisa pun mencurigai sebuah lokasi para tunawisma karena dalam 3 bulan terakhir di sana tidak pernah sekalipun terjadi kejahatan yang padahal sebelumnya daerah tersebut menjadi tempat kejahatan yang paling banyak. Sementara itu di media sosial banyak bertebaran dukungan terhadap Riley karena mereka tahu tentang sejarah kasus dari Riley dan lagi Riley juga hanya menghabisi orang-orang jahat. Sementara itu Lisa yang penasaran memutuskan untuk pergi ke lokasi para tunawisma itu untuk mendapatkan informasi. Sesampainya di sana, ia mendapat informasi dari seorang tunawisma bahwa di tempat tersebut sudah jarang terjadi kejahatan semenjak datangnya seseorang yang dianggap sebagai malaikat, yang kemudian orang tersebut dilukiskan pada sebuah dinding. Mendapat informasi itu, Lisa pun semakin yakin bahwa orang tersebut adalah Riley. Di sisi lain, Riley mendatangi gudang penyimpanan milik Garcia. Di sana, ia tidak menemukan seorang pun yang berjaga. Riley pun akhirnya menyadari bahwa ia telah dijebak, hingga akhirnya ia memutuskan untuk lari dari sana.
Sedangkan di seberang gedung tersebut, anak buah Garcia yang melihat Riley berada di dalam, ia pun meledakkan tempat tersebut. Setelah itu mereka pun pergi dari sana dan mengabarkan kepada Garcia bahwa Riley telah tewas. Mendengar hal itu, Garcia pun memberikan jabatan kepada anak buahnya. Namun ternyata Riley berhasil selamat dari ledakan tersebut karena ia sempat masuk ke dalam saluran air bawah tanah sebelum ledakan itu terjadi. Riley pun berusaha mengejar mobil anak buah Garcia, hingga akhirnya ia berhasil menghadang mobil milik anak buah Garcia. Riley pun dapat menghabisi anak buah Garcia tersebut, lalu ia memanfaatkan mobilnya untuk masuk ke dalam rumah Garcia dan kemudian menghabisi satu persatu orang-orang di sana. Singkat cerita, Riley mendapatkan kesempatan untuk menghabisi Garcia, namun pikirannya teralihkan oleh putri Garcia yang datang menghampiri mereka. Pada saat itu Garcia pun menyerang Riley dan pada waktu yang bersamaan para polisi pun datang sehingga mereka pun berusaha kabur dari sana. Riley sendiri terlihat mendatangi rumah Peck, menghajar Peck lalu mengikatnya. Kemudian Riley mencoba untuk menutup lukanya menggunakan pembalut. Di sisi lain di TKP terlihat Moses yang mendapat informasi baru bahwa rumah tersebut milik perusahaan. Namun Moses mengatakan rumah itu pasti milik Garcia. Lalu kemudian Moses pun mendatangi Barker dan bertanya mengapa Stan tidak diberitahu tentang lokasi Garcia. Barker pun mengungkapkan bahwa ia telah memberitahunya sebanyak 2 kali. Di sini Moses pun menjadi curiga dengan apa yang telah terjadi karena perkataan antara Barker dan Stan berbeda. Sementara itu detektif Stan terlihat menghampiri Lisa yang saat ini sedang berada di lokasi para tunawisma. Di sini Lisa pun mengatakan bahwa ia menemukan mobil van hitam yang berisi persenjataan, yang mana ia yakin bahwa itu semua milik Riley. Lisa pun mengajak detektif Stan untuk membuat strategi untuk dapat menangkap Riley hidup-hidup, yang mana nantinya Riley akan dijadikan saksi untuk mengungkap semua kejahatan Garcia karena Lisa yakin Riley tahu banyak tentang Garcia. Detektif Stan yang mendengar hal itu pun tiba-tiba menghabisi Lisa. Ternyata detektif Stan telah bersekongkol dengan Garcia. Detektif Stan pun kemudian menghubungi Garcia untuk memberitahunya mengenai keberadaan mobil van milik Riley. Mendengar hal itu, Garcia pun mengerahkan semua anak buahnya untuk pergi menuju lokasi tersebut. Riley sendiri ternyata baru saja sampai di lokasi tersebut dan memutuskan untuk beristirahat di dalam sebuah gudang. Beberapa waktu kemudian Garcia bersama anak buahnya pun sampai di lokasi itu. Garcia pun segera mengerahkan anak buahnya untuk berpencar mencari Riley. Riley yang tertidur, ia terbayang mendiang putrinya yang membuat ia terbangun. Riley pun menyadari bahwa anak buah Garcia sedang mencarinya. Riley pun menghabisi beberapa anak buah Garcia yang masuk ke sana. Lalu di tengah persembunyiannya, Riley mendengar suara ponsel berdering di dalam tong sampah dan ternyata terdapat jenazah Lisa di dalam tempat sampah tersebut. Kemudian Riley pun mengambil ponsel Lisa yang kemudian ia melakukan sebuah siaran langsung yang ditayangkan di banyak media. Riley pun mengatakan bahwa di tempat tersebut terdapat seorang polisi korup yang telah bersekongkol dengan Garcia. Riley pun memancing polisi dan semua orang agar datang ke tempat tersebut. Tak lama setelah itu, Garcia menyandra seorang anak agar Riley menyerahkan diri dan Garcia pun mengancam akan menghabisi anak tersebut. Hingga akhirnya Riley pun menyerahkan diri dan berusaha untuk mengulur-ngulur waktu sembari menunggu para polisi datang. Get out of here. She's toying with you, Stalin. Just get it over with. You hit like a girl.
Dan pada akhirnya polisi pun berdatangan dan sebelum pergi Garcia menembak Stan karena mengira Stan telah berkhianat. Namun saat Garcia hendak kabur, Riley pun menghadangnya dan menghabisi Garcia. Setelah itu Riley pun kabur dari sana. Keesokan harinya Riley ditemukan oleh Moses di makam suaminya dengan kondisi terluka parah. Hingga Riley pun dilarikan ke rumah sakit. Di media banyak orang yang mendukung Riley, namun karena hukum harus ditegakkan maka Riley harus tetap diadili karena ia telah membunuh banyak orang. Kembali ke Moses, ia pun menjenguk Riley di rumah sakit. Lalu Moses pun memberikan kunci borgol kepada Riley agar ia bisa melepaskan diri dan film pun berakhir. Hope you get better soon. Baik, itulah tadi alur cerita film Peppermint yang dirilis pada tahun 2018. Terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini hingga akhir. Saya Rana beserta jajaran kru yang bertugas pamit undur diri. Salam RN Movie.